Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Marika yang sedang berjaga pada malam hari ini. Saya di sini untuk memeriksa dari kondisi dari bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, apabila ibu bersedia, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu, nggih. Sudah cuci tangan sesuai dengan WHO. Selanjutnya saya izin untuk memeriksa dari anak ibu, nggih. Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan pada bayi ataupun neonatus, kita lakukan yang pertama, kita membuka baju dari bayinya. Usahakan ruangan dari pemeriksaan itu tidak membuat bayi kedinginan ataupun menjadi bayi menjadi sumuk seperti itu atau keringetan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat, kita inspeksi terlebih dahulu seluruh dari badan bayinya. Kita mulai dari keaktifannya dia bagaimana, apakah dia sesuai dengan bayi biasanya, yaitu dia aktif gitu. Lalu untuk tangisannya seperti apa, kita bisa nilai apakah seperti tersedak-sedak ataupun lancar ataupun normal. Kita juga bisa nilai dari sistem respirasinya nanti seperti itu. Nah, lalu kita pegang suhu dari bayi, apakah dingin ataupun hangat, kita bisa koreksi nanti gitu, seperti itu. Nah, lalu kita lihat dari warna kulitnya, apakah terjadi cyanosis ataupun kemerahan ataupun juga ada edem di bagian kulit-kulitnya seperti itu. Nah, lalu dari kulit sudah, lalu selanjutnya kita lihat dari bagian wajah, apakah ada tanda-tanda khas dari sindrom-sindrom tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek dari kulitnya terlebih dahulu. Untuk dari kulit, untuk bayi neonatus dia masih terselubung dari Vernix caseosa atau selubung dari bayi seperti itu. Nah, untuk Vernix caseosanya juga masih nempel. Lalu kita lihat juga apakah adanya edem di bagian ekstremitas ataupun pada bagian kulit-kulit dari bayi seperti itu. Untuk selanjutnya kita juga jangan lupa untuk menimbang dari berat dari sang bayi. Permisi ya, Dek. Ya, yang tenang ya. Kita lihat untuk timbangannya ini, jadi anggap saja yang timbangan ya. Jadi kita ukur bayi pada posisi seperti ini, dan juga kita jangan lupa ukur juga dengan panjang bayi. Kita ukur. Nah, alhamdulillah untuk bayi ini, bayi ibu normal ya ibu, untuk bayi berat badan maupun panjang badannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari fisik dari bayi. Nah, selanjutnya kita ukur dari besar dari kepala. Kita lakukan dari glabella. Kita ini sih, bentar ya, bentar kok. Nah, kita ukur. Nah, apabila kurang dari min 2 SD, itu artinya bayi mengalami mikrosefal seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat juga pada bagian wajah dari bayi, apakah terjadi suatu kelainan dari sindrom tertentu ataupun tidak. Kita lihat juga pada bagian matanya, apakah terjadi hipertelorisme ataupun tidak seperti itu. Nah, kita lihat pada bagian hidungnya, apakah dia bentuk hidungnya seperti hidung pelana ataupun ada saluran nafasnya bagaimana, kita lihat juga pada bagian hidungnya. Lalu pada bagian mulut kita lihat apakah ada bibir sumbing atau tidak, yaitu kita lihat juga pada adanya labiopalatoscisisnya ataupun juga tidak. Kita lihat juga pada bagian dagunya apakah ada mikrognathia atau tidak. Selanjutnya kita habis dari kepala, kita cek pada bagian leher. Nah, pada bagian leher kita cek apakah ada web neck ataupun tidak seperti itu. Pada bagian telinga juga kita cek seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk ke pemeriksaan dada. Nah, pada pemeriksaan dada maupun abdomen pada bayi itu tidak boleh diperkusi secara keras seperti itu. Kita dengarkan saja menggunakan stetoskop. Ya, baik, selanjutnya untuk pemeriksaan dada kita lakukan pemeriksaan auskultasi dan juga inspeksi, dan jangan kita lakukan perkusi seperti itu. Kita lihat apakah dada dari sang bayi ada kelainan ataupun tidak. Lalu selanjutnya setelah kita ini tidak ada kelainan, kita lakukan pemeriksaan dari auskultasi. Kita dengarkan dari suara nafas bayi dan juga dari suara jantung bayi. Nah, pada
suara jantung bayi ini terdengar suara bising dari jantung seperti itu. Nah, kita lihat juga untuk nafas dari bayi, yaitu lebih dari manusia dewasa, karena dia masih baru, masih beradaptasi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen, kita lakukan inspeksi dan juga auskultasi serta perkusi. Nah, untuk perkusinya itu, untuk hasilnya nanti ada timpani. Kita lakukan secara perlahan-perlahan dan jangan sampai menyakiti dari sang bayi seperti itu. Nah, lalu kita cek juga secara auskultasi, kita dengarkan suara bising usus seperti itu. Nah, setelah dari abdomen kita turun ke daerah genital atau daerah kelamin dari sang bayi. Kita lihat apakah adanya ambiguus genitalia ataupun hypospadia, epispadia ataupun himen yang imperforata seperti itu. Untuk selanjutnya kita lakukan pada setelah abdomen dan juga dada, kita lakukan pemeriksaan dari genitalianya atau bagian kelaminnya. Kita lakukan kita lihat apakah ada ambiguus genitalia atau kita lihat pada laki-laki adanya hypospadia maupun epispadia, kita bisa lihat. Lalu mungkin adanya hernia skrotalis atau hernia inguinalis, kita juga bisa raba pada bagian inguinal. Lalu kita cek pada laki-laki apakah skrotumnya sudah turun. Kita cek pada bagian skrotumnya adakah testisnya ataupun tidak seperti itu. Nah, lalu pada wanita, pada bayi perempuan, kita lihat pada vaginanya, kita lihat apakah himennya itu imperforata ataupun tidak seperti itu. Lalu kita lihat juga pada bagian duburnya, kita lihat apakah ada atresia ani ataupun tidak. Kita bisa juga nilai adanya atresia ani ataupun juga tidak seperti itu. Selanjutnya dari selesai dari bagian genitalia, kita lanjut ke ekstremitas. Kita nilai dari mungkin ada patah tulang atau apa seperti itu, kita bisa nilai juga seperti itu. Selanjutnya permisi ibu, untuk pemeriksaan dari bayi ibu sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk bayi ibu lahir secara normal, tidak ada kelainan suatu apapun. Selanjutnya saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ibu, dan juga lanjut ke pasien yang lain. Terima kasih ibu. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mahardika yang sedang berjaga pada malam hari ini. Saya ingin memeriksa dari refleks dari sang bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, apabila ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu nggih. Baik, saya sudah mencuci tangan sesuai dengan WHO. Jadi untuk di sini, untuk pemeriksaan dari refleks bayi itu ada 6, yaitu ada refleks Moro, refleks tonic neck, refleks palmar grasp, refleks plantar grasp, lalu ada refleks dari sucking dan juga rooting seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke refleks Moro terlebih dahulu. Untuk refleks Moro biasanya dari sang bayi itu apabila dia kaget ataupun terkena suatu hentakan seperti itu, dia akan seperti memeluk sesuatu seperti itu. Kita kagetkan saja dengan cara menarik dari selimut ini. Set. Nah, apabila sudah tertarik, nah bayi itu nanti akan seperti ini. Jadi seperti keadaan memeluk suatu benda seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan Moronya ini yaitu normal, adanya suatu refleks Moro. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk refleks tonic neck. Nah, untuk refleks tonic neck ini jadi leher dari sang bayi itu kita miringkan ke salah satu bagian dari tubuhnya. Nah, bagian yang sebelah yang tidak kita lakukan pergerakan ini, dia akan ikut seperti mengguling seperti ini, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan dari tonic necknya itu normal. Selanjutnya kita cek juga pada refleks dari plantar grasp. Untuk plantar grasp pada bagian kaki kita seperti apa ya, dikasih suatu tangan kita. Nah, untuk kakinya itu nanti bergerak sesuai ataupun merasa seperti geli seperti itu. Nah, itu untuk refleks dari plantar graspnya normal. Lalu untuk palmar graspnya kita tinggal taruh saja tangan kita di telapak tangan sang bayi, dan sang bayi nanti akan menggenggam seperti ini secara erat seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya kita
cek juga untuk refleks dari routing. Untuk routing ini dia seperti mencari dari payudara sang ibu. Kita lakukan saja pada bagian pinggir dari bibir dari sang bayi. Nah, nanti bayi akan seperti menoleh dan juga akan menjilat tangan kita seperti itu. Itu dikira dari payudara sang ibu seperti itu. Nah, selanjutnya ada refleks sucking, dimana untuk refleks sucking itu kita gunakan jari kelingking kita yang sudah bersih, kita lakukan masuk seperti ke bagian mulut bayi. Nah, dia akan seperti refleks menghisap dari air susu ibu seperti itu. Nah, untuk refleks pada bayi ibu ini alhamdulillah semuanya normal, tidak ada suatu kendala apapun. Baik Ibu, terima kasih. Saya lanjut untuk ke pasien berikutnya, Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.